teman-teman. Dan lama gak jumpa di channel YouTube saya. Sebenarnya saya belum ingin membahas novel Wendry Bahar ini, Lelaki di Tengah Hujan. Novel sejarah based on true story. Tetapi beberapa hari ini saya berusaha menyelami membaca dengan teliti tentang statement Andi Arief ya, yang menyatakan bahwa Tukul itu tidak hilang. Dia masih hidup. Saya nggak tahu, tiba-tiba masuk ke sana. Dan 2 hari ini Lebaran ini saya meneliti, ya, tidak meneliti juga, membaca dengan teliti statement Andi Arief yang menyatakan kira-kira Tukul itu masih hidup. Saya cek itu sejak 2014. Jadi 16 tahun sesudah Tukul itu dinyatakan hilang 1998, Andi Arief tiba-tiba secara terbuka menyatakan bahwa Tukul itu masih hidup di tahun 2014. Dan itu sangat kontroversial ya, karena banyak teman meyakini Tukul mungkin hilang, entah itu setelah peristiwa yang bulan-bulan yang mengerikan, Februari Maret. Setelah Februari Maret, hilangnya mungkin setelah itu, karena Andi Arief bilang ketemu 2 bulan setelah dia keluar dari Polda, sekitar September tahun 2000. Kemudian 11 tahun kemudian Andi Arief mengulangi pernyataannya bahwa walaupun tidak seheboh berita tahun 2014, tapi tetap menjadi sesuatu yang menggelisahkan. Jadi 11 tahun kemudian sesudah 2014, Andi Arief menyatakan dalam sebuah artikel yang disebarkan kemana-mana, dan kemudian saya naikkan di kebudayaanrakyat.com, Pagi Teringat Mereka tahun 2025 Agustus, dan itu menjelang, waktu pernyataannya juga menjelang hari ulang tahun Tukul, yaitu bahwa Andi Arief kira-kira masih hidup. Bahkan Andi Arief terus terang ya menyatakan bahwa sampai saat ini, yaitu 2025 itu, meyakini bahwa Tukul dan Bimpet, dia tambahan Bimpet ya, tidak diculik, dan mereka berdua masih hidup dengan kondisi apapun. Mereka berdua tidak terlibat grup perjuangan bersenjata dan tidak dilibatkan dalam organ legal KNPD. Mereka berdua, menurut Andi Arief, secara instinktif menyelamatkan diri secara ekstrim, memutus semua komunikasi, mungkin juga paranoid dan stres yang menyebabkan sesuatu yang kita nggak tahu. Jadi ini pasca bom Tanah Tinggi menimbulkan rasa takut dan kecemasan. Nah, ini dugaan ini luar biasa ya bagi sebuah literasi atau pemaknaan kata ya. Dan efeknya akan banyak ya. Karena kita tidak hanya membaca
Andi Arief sebagai seorang yang mengenal Tukul, sebagai pernah berjuang bersama, tetapi juga Andi Arief sebagai seorang politisi ya, yang membaca sepak terjang politisi yang lain seperti Tukul lah kira-kira gitu. Jadi Tukul sebagai penyair ya semacam tidak sanggup menahan atau mengikuti perkembangan politik sesudah bom tanah tinggi, sehingga dia seperti dibilang Andi Arief paranoid, stres, kira-kira ya, secara instinktif. Nah, tetapi sebagai bacaan umum ini atau sebagai pembaca awam yang membaca sejarah sastra dan sejarah politik dan sebagainya, ini adalah pernyataan politik yang dampaknya bisa luar biasa. Tapi saya belum akan masuk ke sini. Saya lagi mengumpulkan lah kira-kira gitu, mengumpulkan. Karena misalnya kira-kira sudah begini, si Tukul yang secara kata-kata itu berani, revolusioner, ternyata dia hanyalah pecundang, tidak sesuai dengan kata-katanya kira-kira. Antara kata dan perbuatan seperti di zaman bergerak itu tidak berada dalam pribadi Tukul. Jadi jangan terpukau engkau dengan kata-kata yang gagah revolusioner, karena hasilnya juga bisa seperti Tukul yang stres, paranoid menghadapi situasi yang perkembangan politik yang gawat dalam perspektif si Andi Arief kira-kira begitu. Nah, saya baca-baca itu saya berusaha mencari literatur apa yang kira-kira, dan saya cek kembali statement Andi Arief sejak 2014, juga berita-berita itu, dan akhirnya saya terpaksa harus membuka juga novel Lelaki di Tengah Hujan, tulisan Wendy Wiwanhar, yang kira-kira ketokohannya dikreditkan pada Agus Jabu Priyono sebagai kawan dekat Widji Tukul, atau orang yang mengenal Tukul. Saya teringat ya, sebelum masuk ke sini, teringat pada perayaan bom tanah tinggi di Sawah-Kecik, di sekretariat KPM yang saya sewa di Sawah-Kecik. Agus Jabu di tengah lampu gelap menanyakan, pertama itu kira-kira tahun 2004 atau 2005, sekitar itu, saya juga agak lupa. Kira-kira mempertanyakan, menurut kawan-kawan siapakah Widji Tukul ini? Dan saya kira pertanyaan malam itu masih relevan sampai sekarang, karena Andi Arief juga mengulang 2 kali ya dalam peristiwa besar ya. Mengulang soal siapakah si Widji Tukul ini. Tapi saya nggak akan menjawab itu. Saya kira pertanyaan itu masih relevan. Saya juga sedikit mengenal Widji Tukul karena saya sebagai sekretaris Jaker waktu Widji Tukul ketua, dan saya menyampaikan Tukul ini seorang yang satir, sarkas. Kalau saya sedikit membayangkan, dia seorang yang kadang-kadang keras kepala, seperti Pramudya Anantatur. Tapi kita belum masuk ke situ. Nah, justru dalam penelitian saya soal Tukul ini, saya terpaksa harus masuk ke sini. Apa kira-kira yang disampaikan novel ini tentang Widji Tukul? Karena novel ini Bujang Parewa dianggap sebagai personifikasi dari Agus Jabu Priyono. Jadi saya baca-baca. Dan buku ini sebenarnya masih dalam plastik ya.
Saya belum pernah membaca lengkapnya. Saya membuka halaman, tidak sengaja saya dibawa langsung ke halaman yang memuat wiji dukul. Wah, aneh ya. Sesuatu yang mengejutkan. Dibawa langsung ke halaman yang memuat wiji dukul. Halaman itu berjudul subbab dari novel ini, Lelaki di Tengah Hujan, yang ditulis Van Har. Judulnya Pria dengan Senjata Kata-Kata. Atau judulnya yang ngasih Van Har atau Pak Agus Jabo Priyono yang sekarang jadi wamen sosial. Buku subbab ini dituliskan dalam 17 halaman. 17 halaman. Dari halaman 259 sampai 276. Saya lupa waktu pertemuan di Sawu Kecil itu Bung Agus Jabo berbicara apa tentang wiji dukul. Karena itu saya mencari di buku ini. Based on true story ya. Walaupun hampir di subbab ini kira-kira hampir 7 paragraf pendek ya, pendek-pendek dia menulis tentang atau mengantarkan siapa itu wiji dukul. Walau pendek tapi sudah cukup lengkap ya, memuat dari aksi sepak terjang, pertemuan dengan wiji dukul tahun 92 waktu aksi pencemaran lingkungan, terus perkenalan yang lain. Dan di sini disampaikan juga ya bahwa Dukul ini bukan hanya sekedar seorang penyair ya, tetapi juga seorang agitator. Dia terlibat di aksi ngerandon, ngerambe ya, di Ngawi ya. Memimpin massa, membangkitkan, dan orasinya seperti puitik ya, puisi menurut novel ini ya. Dan juga di sini disampaikan ya bahwa Dukul seorang organizer juga, organizer kebudayaan. Dan salah satu yang diorganisir adalah Winarso ya. Winarso diorganisir sebagai pentolan teater Tera yang pernah menjuarai festival teater nasional. Winarso diorganisir oleh Dukul, kemudian dibawa ke sekretariat PRD di Solo, dan Anda tahu Winarso kemudian menjadi salah seorang aktivis PRD garda depan, juga memunculkan gagasan-gagasan mega presiden tahun 97 sebenarnya. Nah, ini Winarso ya. Tetapi secara
sastra ini perubahan yang diperkenalkan ini sangat mengejutkan ya, mengejutkan. Kurang smooth kira-kira ya. Jadi terjadi lompatan. Misalnya yang saya maksud, jadi pembaca sebenarnya sudah tahu yang dimaksud Romeo ini adalah Winarso. Saya waktu membaca pertama, wah ini Romeo ini Winarso. Tapi tiba-tiba ada selipan ya, bahwa kok tiba-tiba dari Romeo menjadi Winarso. Nah, kira-kira gitu. Ini yang tidak ada kode pengantar dari C7 ke F. Nah, ini langsung dari C langsung ke F, dari Romeo langsung ke Winarso. Ini teman-teman bisa baca sendiri. Saya juga baru baca di bagian ini saja. Tapi ini cukup menarik ya, komentar-komentarnya ya. Dan juga yang perlu saya sampaikan di sini juga, di sini disampaikan bahwa puisi-puisi lelaki kurus ini begitu populer dan menjadi sajak wajib dalam aksi-aksi massa seperti peringatan, sajak suara, dan bunga dan tempo. Saya kira memang itu sudah selalu menghiasi di setiap aksi-aksi. Sebelum mungkin juga bahkan himne darah juangnya John Tobing populer. Ketiganya ada dalam antologi Mencari Tanah Lapang yang diterbitkan oleh Manus Amici, Belanda pada tahun 1994. Tetapi yang saya juga perlu adil, saya juga puisi yang dimuat di peringatan yang dimuat di buku ini, peringatan ini saya kira diambil dari buku yang salah. Saya sudah pernah mengkritik pertama kali di antologi pendek suplemen dari film Istirahatlah Kata-Kata yang memuat peringatan. Loh, ini ada yang salah ini. Kemudian saya meriset, nanti bisa cek di video YouTube saya yang lain ya. Saya sampaikan di link ya. Dari mana kesalahan itu dimulai. Jadi di peringatan, kalau ini diambil dari buku Tanah Lapang, ini saya kira salah. Karena di sini tertulis bahwa bila rakyat berani mengeluh. Sementara di Mencari Tanah Lapang sampai bahkan di Aku Ingin Jadi Peluru, tulisannya tidak seperti itu. Sampai saya yang kenal dan kemudian juga menyanyikan sebagai musikalisasi, bunyinya adalah bila rakyat tidak berani mengeluh. Nah, saya kira Henry salah ketik atau mengambil buku yang salah. Nah, ini dan saya senang pada bait penutup dari subbab tentang Wiji Tukul dalam buku Lelaki di Tengah Hujan. Ini masih banyak bukunya di toko buku online, Anda bisa beli. Saya tutup untuk perkenalan tentang Tukul sebelum nanti saya akan menulis atau menganalisa apa konsekuensi, dampak, dan artikulasi dari pernyataan Andi Arief terhadap sastra dan juga artikulasi politik ya, juga terhadap pembacaan siapa itu Wiji Tukul. Sama seperti waktu itu si Helen Jarvis menanggapi pernyataan-pernyataan tentang Tan Malaka. Tan Malaka ini renegade atau seorang revolusioner. Nah, sama kemudian kita akan menilai Tukul. Tukul ini siapa? Seorang pecundang yang tidak sesuai dengan kata-katanya, atau memang dia
seorang yang pemberani, sehingga harus dihancurkan tubuh, jiwa, dan roh kalau menurut Van Persson. Kata-kata gagasan itu tidak bisa dihancurkan, maka harus dihancurkan ketiga-tiganya, tubuh, jiwa, dan roh, kira-kira begitu. Dan orang yang seperti ini ya seperti si Pram itu yang tidak menolak itu gagasan rekonsiliasi tanpa pengadilan. Saya tidak tahu Tukul ini hilang karena apa, menyembunyikan karena apa. Ini harus kita baca dari berbagai perspektif keilmuan. Saya akan mencoba yang sebisa saya tahu ya, untuk menjawab atau tidak menjawab siapa ini Wiji Tukul, dan juga memberikan perspektif yang berbeda sebagaimana yang disampaikan politisi Andi Arief kira-kira. Dalam membaca kan ini akan mempengaruhi perkembangan situasi politik ke depan. Ini penutup dari subbab buku ini, Lelaki di Tengah Hujan, yang berjudul Pria dengan Senjata Kata-Kata. Judul puisinya apa kira-kira? Tuh, saja ini diberi judul Sampai di Luar Batas. Ditulis 17 November 1996. Jadi setelah Crackdown 275, jadi masih dalam pelarian. Tetapi si Andi Arief membuka periodisasi kan, pukul 96 sampai 97 sampai sekian. Nah, saja itu diberi judul Sampai di Luar Batas. Ini saya bacakan untuk Anda. Ini halaman 276. Kau lempar aku dalam gelap. Kau siksa aku sangat keras hingga aku makin mengeras. Kau paksa aku terus menunduk, tapi keputusan tambah tegak. Darah sudah kau teteskan dari bibirku. Luka sudah kau bilurkan ke sekujur tubuhku. Cahaya sudah kau rampas dari biji mataku. Derita sudah naik seleher. Kau menindas sampai di luar batas.